Baik, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Terdengar, Sakti. Baik, terima kasih. Selamat malam juga kepada Romo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi bedah buku versi NK40S Love of Power pada hari ini. Romo, gimana kabarnya? Baik, saya ada di Jawa Tengah ini, masih di Jawa Tengah. Iya, baik. Semoga Romo selalu sehat ya. Dan mungkin ini sedikit cerita ya teman-teman. Eh, Sebelum ini apa namanya kita sempat memilih waktu begitu untuk mengadakan seminar bedah buku 40 Love of Power ini. Cuman karena kebetulan kemarin ini Romo sedang berada di Merauke ya, jadi Betul. akhirnya terpilih tanggal ini yang kebetulan tanggal ini Romo sedang berada di Jawa Tengah. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya ingin memperkenalkan dulu sekilas tentang Renebook dan hal-hal lain yang akan saya jadikan pembuka pada kegiatan pada malam hari ini. Silakan operator untuk membantu. Baik, mungkin teman-teman sudah pernah mengenal atau sudah pernah mendengar namanya penerbitan Renebook. Tetapi bagi yang belum, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah penerbit Renebook yang memiliki tagline sebagai House of Enlightenment and Eternity. Kami saat ini menerbitkan buku dengan berbagai genre seperti bisnis, self-improvement, parenting, bahasa, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu buku yang baru saja kita terbitkan, versi ringkas seperti Law of Power, yang mana buku itu termasuk genre self-improvement yang kami terbitkan. Dan Rene Book sendiri juga memiliki cita-cita untuk mewujudkan terbitnya 100.000 judul pada tahun 2045. Selain itu, teman-teman yang bergabung di dalam komunitas Training Book Club, kita juga menjadikan kelompok tersebut sebagai salah satu ekosistem literasi yang akan mendukung visi dan misi dari Training Book itu sendiri. Nah, kemudian jika teman-teman ada yang ingin berminat untuk menjadi reseller dari penerbit Training Book, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui nomor CS kami, nanti akan diberikan arahan berikutnya. Kemudian teman-teman juga pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan giveaway kepada dua peserta yang beruntung untuk mendapatkan buku versi ringkas 48 Laws of Power. Adapun peraturannya adalah pertama memfollow di Instagram penerbit Renebook, kemudian upload ke Instagram Story tentang kegiatan hari ini, baik berupa foto, video, atau rangkuman materi. Dan jangan lupa, supaya bisa terlihat oleh kami, silakan untuk mengetag penerbit Renebook di story kamu. Baik, itu saja yang akan kami kenalkan dari Renebook. Karena selanjutnya kita akan eh, mendapatkan pembahasan bedah buku dari Podcast of Power yang akan disampaikan oleh Romo Setio. Dan teman-teman pasti yang sudah melihat buku tersebut atau yang sudah bahkan membaca buku tersebut pasti tahu bahwa Romo Setio adalah pengantar dari buku ini. Oleh karena itu akan sangat menarik sekali ketika kita akan melihat pembahasan buku ini dari pengantar ahlinya. Dan sebelum itu kami sampaikan demi efektivitas rekaman atau hasil rekaman Zoom nanti. Jadi untuk materi yang akan Romo bagikan itu tidak kami tampilkan di layar, tetapi kami bagikan di grup WhatsApp sekaligus di chat Zoom ini. Jadi teman-teman nanti sambil menyaksikan materi dari yang Romo sampaikan, teman-teman bisa membuka sendiri PowerPoint atau materi yang sudah Romo siapkan. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Baik,
tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Romo Setio Wibowo untuk memulai materinya. Terima kasih Sakti untuk pengantarnya. Selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu untuk membahas buku menarik ya. Maaf ini nggak kelihatan ya. Versi ringkas 48 Laws of Power. Nah, untuk mengantar diskusi, saya akan memaparkan apa yang sudah saya tulis sebetulnya ya di pengantar itu, dengan beberapa contoh, dengan beberapa ilustrasi ya, supaya lebih clear mengenai isi buku ini yang harus saya akui sebetulnya saya ignorant ya, saya nggak tahu mengenai Robert Greene ini. Lalu Sakti yang bercerita mengenai luar biasanya pengarang ini ya, yang di mana-mana dibaca mendapat sambutan hangat begitu ya. Jadi akhirnya karena ini pengarang populer, saya pikir baik kalau saya juga update ya. Maka saya baca itu teksnya dan ternyata memang menarik ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang penguasa, eh, dalam arti Machiavellian ya, Machiavelli, eh, yang sering dikatakan tujuan menghalalkan cara ya. Jadi kalau tujuan Anda adalah berkuasa, mendapat kekuasaan ya, maka sarana apapun ya boleh. Misalnya yang tadi saya sepintas membuka itu ya, agak kaget di sini, hukum 15, habisi musuh-musuh Anda sepenuhnya. Itu kan mengerikan loh. Jadi wah, ternyata memang untuk berkuasa itu begitu gitu ya. Habisi musuh Anda sepenuhnya. Kalau dalam bahasa bahasa Jawa tumpas kelor ya. Jadi dihabisi betul. Nah, saya sudah menuliskan pengantar. Saya semacam menyimpulkan bahwa sebetulnya Robert Greene ini ya seorang sofis kontemporer gitu ya. Jadi sofis itu merujuk kepada kelompok filsuf abad kelima sebelum Masehi di era Yunani yang menjadi lawan utama dari Platon ya. Musuhnya Platon, musuhnya Aristoteles ya. Dan memang musuh yang berkelas. Jadi mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang memang pintar ya, pintar terutama dalam berargumentasi. Nah, maka saya akan share PowerPoint ya, yang sudah saya kirim. Ada beberapa perubahan sedikit-sedikit ya. Tadi sore-sore saya lihat lagi, saya tambahin lagi begitu ya. Tapi kurang lebih intinya sama, hanya ada beberapa perbedaan beberapa halaman begitu. Mana yang lebih utama, kekuasaan atau kebaikan? Tentu orang-orang umumnya akan mengatakan baik itu adalah yang paling utama ya. Tapi kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri ya, kita mau realistis ya. Meski kita semua tahu bahwa menjadi baik itu penting, tapi toh kita maklum kalau ada orang mengatakan bahwa kekuasaan itu diutamakan. Nah, tulisan Robert Greene ini menurut saya bisa dimasukkan dalam kategori realisme ya, bahwa dalam hidup sehari-hari ya kayak gitu begitu ya. Entah sebagai kepala keluarga, entah sebagai kepala sekolah, pemimpin organisasi ya. Ya, kalau Anda menikmati kekuasaan ya, maka soal kebaikan itu Anda taruh dalam kurung begitu ya. Karena yang penting pertama-tama adalah berkuasa ya. Dan buku ini bagus karena di awalnya Robert Greene memberikan ilustrasi yang saya kira kita semua tahu sebagai pekerja. Entah saya sebagai dosen di kampus atau Anda mungkin bekerja di sebuah perusahaan ya. Aturan pertama itu ya kalau Anda menjadi bawahan itu jangan pernah frontal kepada bos. Kalau Anda frontal selesai ya. Jadi hanya dengan cara Anda itu tidak konfrontatif ya, atau bahkan yang sering kita saksikan di mana-mana ya, dengan cara menjilat, maka kemungkinan besar kita akan aman, lancar ya.
Maka Robert Greene mengawali dalam soal kekuasaan ini ya. Hukum pertama, jangan pernah tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Kita lihat di mana-mana ya, adik-adik saya yang bekerja di sebagai pegawai negeri ya, ya dia melihat bahwa kalau Anda mau naik jabatan ya Anda harus jinak ya, membawakan tas dari kepala kantor, menanyakan kebutuhannya apa ya. Jadi betul-betul Anda harus memberikan servis kepada atasan Anda. Nah, memang lalu hal buruk Hmm, hal ya. buruk hal buruk yang kemudian kita saksikan adalah dari model pencarian kekuasaan seperti itu. Hmm. Lalu ketika nanti Anda akhirnya naik jabatan ya lewat praktek menjilat itu, ya akhirnya Anda juga akan mewajibkan bawahan-bawahan untuk menjilat ya. Mengapa? Ya karena sebagai penguasa dijilat itu menyenangkan ya. Dan yang kedua, ya Anda ngertinya begitu bahwa cara berkuasa itu seperti itu. Jadi kalau orang mau dipromosikan, orang mau Anda kasih jabatan ya orang harus menjilat begitu ya. Jadi berkuasa itu memang enak dan nikmat. Ini ya, what is the secret behind the success of many people nowadays ya. Menjilat ya. Dan berkuasa itu enak ya. Tapi kadang-kadang hati nurani kita masih nggak rela mengikuti nasihat dari Green ini. Bukankah normalnya dalam organisasi, dalam kekuasaan itu kan sistemnya meritokrasi ya. Merit itu artinya kebaikan, jasa ya. Maka dalam sistem meritokrasi, misalnya di kampus ya, nah siapa yang paling berjasa, paling kompeten ya, dosen yang paling mengajarnya bagus, gelarnya juga oke, kemudian jurnal-jurnalnya bukan jurnal bodong begitu ya. Ya harusnya mereka itu yang naik ke jabatan-jabatan. Tapi kan bahkan di kampus pun kita melihat bahwa bukan mereka yang naik ya. Maka ya Robert Greene saya kira menengarai dengan jitu bahwa dalam sistem meritokrasi pun akhirnya sistem itu bukanlah sesuatu yang anonim. Ya. Kita nggak boleh lupa bahwa sistem itu dijalankan oleh yang namanya manusia. Maka akhirnya adalah manusialah yang menafsir apa itu merit. Manusialah yang mempraktekkan apa itu meritokrasi. Dan tak bisa dihindari bahwa banyak bos, banyak atasan berpendapat bahwa merit itu artinya jilatan. Kenapa? Karena kalau merit itu diartikan sebagai kepintaran, kehebatan, kompetensi, justru hal-hal itu akan membuat para bos tidak nyaman. Ya. Dia merasa disaingi, ya, dia merasa terancam. Itu makanya sangat normal bahwa dalam sistem eh, jilat menjilat begitu ya, ya meritokrasi pun akhirnya dia maknai sebagai urusan jilat menjilat. Dan realitas kekuasaan yang kita jumpai memang begitu. Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan apa itu baik, apa itu buruk. Apa yang disebut dengan merit, apa yang disebut dengan bukan merit. Ya de facto atasan ya, manusia, itu yang menentukan semuanya. Presiden kek, mau Panglima TNI kek, mau Kapolri kek ya. Semuanya ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi saya kan juga kebetulan mengajar di sekolah polisi ya, jadi saya juga mendengar banyak cerita begitu ya. Ya akhirnya untuk naik ke jabatan jenderal yang adalah jabatan politis ya, jadi bukan lagi soal karir ya, tetapi Anda masuk dalam dimensi politis ya, maka kedekatan dengan bos ya, dipersepsi baik oleh bos, oleh atasannya itu menjadi sangat penting. Karena boslah yang menentukan apa itu baik, apa itu buruk. Bayangkan Anda menjadi seorang presiden, lalu Anda mau bentuk kabinet. Apakah menteri yang baik itu artinya menteri yang kritis, berani mengkritik atasan ya? Ataukah menteri yang baik adalah menteri yang loyal, siap membela apapun kesalahan atasan?
Apakah menteri yang baik adalah menteri yang jujur, hidup sederhana, tidak korupsi? Atau justru menteri yang baik itu ya manusia biasa saja, syukur-syukur doyan duit, doyan perempuan, sehingga bisa dijadikan sandera kalau ada apa-apa. Apakah menteri yang baik adalah menteri yang ucapannya konsisten, tidak mencele-mencele? Atau justru menteri yang pandai ngedabrus, ya ngedabrus itu omong kosong, ya. Pokoknya asal omong keras, nekat, dan viral, sehingga bisa menutupi kasus-kasus yang ingin Anda tutupi. Apakah menteri yang baik artinya yang profesional dan kompeten? Ataukah ya udah menteri yang baik itu wakil parpol, wakil oligarki, ya, supaya mereka senang karena saya beri sesuatu. Apa itu menteri yang baik menurut si presiden? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Dan seringkali dalam kenyataannya, dalam realisme yang saya lihat di Robert Greene itu, ya hal-hal kedua itu yang menjadi kriteria. Sebagai bos, ya Anda itu bebas. Sebagai presiden, sebagai panglima, sebagai kepala kantor, Anda itu bebas. Ya. Anda yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka lalu kita juga bisa bertanya, nah sebetulnya orang berkuasa, kekuasaan itu untuk apa sih? Kenapa orang berkuasa? Dalam perspektif apologi untuk kekuasaan, ya, atau yang saya sebut di sini neosofisme begitu ya, untuk kekuasaan ini ya. Ya sederhana, kekuasaan itu dinikmati supaya dengan berkuasa Anda bisa menikmati apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Maka kekuasaan itu tak lain adalah cara manusia memenuhi kepentingannya sendiri. Robert Greene menulis ya dalam Hukum 2 halaman 6 ya. Kunci menuju kekuasaan adalah kemampuan menilai siapa yang paling mampu memajukan kepentingan Anda dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala situasi. Jadi ya memang kekuasaan itu adalah supaya Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Manfaatkanlah kebijaksanaan, pengetahuan, kerja keras orang lain untuk memajukan tujuan Anda sendiri. Jadi ujung-ujungnya, kalaupun Anda merekrut menteri yang pintar, menteri yang cerdas, ya itu semua demi kepentingan Anda. Supaya Anda kelihatan hebat, supaya Anda kelihatan luar biasa. Ilustrasi yang diberikan Robert Greene juga sangat realistis. Jangan jadi orang naif. Pada titik ini, sementara Anda membanting tulang menggarap suatu proyek, ada burung nazar yang berputar-putar mencoba mencari cara untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang dari kreativitas Anda. Tak ada gunanya mengeluhkan hal ini atau melelahkan diri Anda sendiri dengan perasaan getir. Lebih baik Anda melindungi diri sendiri dan ikut bermain. Setelah Anda membangun basis kekuatan, jadilah burung nazar itu sendiri dan hemat banyak waktu serta energi. Jadi burung-burung pemakan bangkai itu kan, kalau Anda melihat serial-serial mengenai binatang itu kan ya mereka tidak berburu, ya mereka bukan seperti elang yang membunuh binatang, enggak. Mereka menggantungkan diri pada serigala, pada hiena, pada anjing, pada harimau untuk membunuh buruannya. Ya, baru kemudian burung-burung nazar ini mengambil untung ya dari buruan yang sudah diambil. Nah, dalam persoalan kekuasaan sama ya. Tidak usah Anda bekerja keras sendiri. Kalau Anda bisa memperalat orang lain, itu lebih baik. Maka membaca-baca tulisan Robert Greene ini, saya teringat pada sofisme di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan rasa saya ya, Anda boleh nggak setuju gitu ya. Apa yang dibuat Robert Greene ini juga bisa disebut sebagai neo-sofisme. Era kejayaan ekonomi dan demokrasi di Athena abad ke-5 sebelum Masehi mengundang masuknya kaum sofis. Jadi kaum sofis ini adalah orang-orang asing ya, bukan orang Athena. Mereka dari wilayah-wilayah luar, bukan warga negara Athena. Dan ketika mereka melihat Athena berkembang menjadi kaya, menjadi negara demokratis dengan kebebasan segala macam, maka mereka masuk memanfaatkan peluang yang ada di situ.
Mereka adalah kaum intelektual yang menjajakan nasihat-nasihat cerdas. Ya. Maka seorang penafsir ya, Catherine Osborne ya, menjuluki kaum sofis ini sebagai para profesional penjajah kepintaran ya. Jadi karena di dalam rezim demokrasi itu nomor satu adalah kemampuan berkata-kata, kemampuan retorika. Kita merasakan ya di era demokrasi ini di Indonesia dengan podcast, dengan YouTube, dengan televisi ya, di mana orang itu dinilai dari kemampuannya berargumentasi, kemampuannya membolak-balik argumennya. Nah, itu butuh pelatihan, itu butuh orang-orang yang menguasai trik-trik dan teori-teorinya. Nah, kaum sofis adalah kaum yang menjaga kepintaran itu. Memberikan contoh-contoh argumen, ya, memberikan cara mengelak dari tuduhan, ya, memberikan kalau bahasa kerennya ontologi dan epistemologi eh, dari ilmu retorika begitu ya. Dan mereka menekankan bahwa ya ontologinya adalah ketiadaan ya, epistemologinya adalah tiadanya kebenaran ya, sehingga apapun bisa dilakukan demi apa? Demi kemenangan persuasi itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya memang kaum sofis ini karena mereka tidak peduli kebenaran, tidak peduli dengan realitas ya. Ujung-ujungnya memang yang penting klien saya menang. Yang penting klien saya bisa memenangkan argumen ya. Dan dengan demikian lalu saya mendapatkan uang begitu ya. Jadi kaum sofis itu mungkin seperti penjajah obat begitu ya. Obat yang apapun bisa dia jual begitu ya. Karena kemampuannya meyakinkan ya, kemampuannya membangun argumen. Mungkin obatnya nggak seberapa begitu ya, tapi karena dia caranya ngomong itu luar biasa, obat itu lalu menjadi kelihatan sangat penting begitu. Ini zaman saya kecil dulu banyak orang jualan obat, membawa ular, membawa ini itu begitu ya, untuk menarik perhatian dan mempersuasi seolah-olah obatnya adalah mujarab. Mungkin dalam bahasa sekarang ini influencer itu adalah para penjajah begitu ya. Sehingga makanan-makanan atau apapun yang sebenarnya nggak kita butuhkan pun akhirnya kita beli begitu ya. Kita terpersuasi, teryakinkan oleh argumennya. Sukses jualan ala selebgram. Viral jual kentut dalam toples, untung 700 juta per minggu ya. Selebgram jual kentut dalam toples ya. Jadi bahkan dengan kemampuan argumentasi lewat kata-kata ya, ini orang bisa menjual ya hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali seperti kentut ini ya. Kaum sofis adalah kaum penjajah, tukang asong ya. Dan para pengasong memang harus pintar omong, pintar membujuk, mempersuasi. Sehingga barang yang tak berguna pun ya, misalnya iPhone 14 atau kentut ya, akhirnya bisa terbeli. Dan tentu motif utama dari para pengasong ini tak jauh-jauh amat dari uang ya. Intinya kan mendapatkan uang itu. Jualannya laku begitu. Nah, di zaman Yunani waktu itu orang-orang muda di Athena yang ingin berkuasa tak bisa lagi mengandalkan aliran darah aristokrat atau kehebatan dalam pertempuran. Demokrasi mewajibkan mereka berkompetisi dengan warga lain lewat kemampuan berretorika. Dan kaum sofis menawarkan ilmu ini, keahlian berargumen di muka umum. Tentu saja akhirnya hanya pemuda-pemuda kaya dan berduit yang bisa memanfaatkan jasa ini. Dan berkat kepandaian retorika, mereka bisa mempengaruhi rakyat dan meraih kekuasaan. Maka dalam demokrasi ya, kesuksesan seseorang ditentukan oleh cara mereka menampilkan diri, cara mereka berargumen, cara mereka membela diri, cara mereka mengajukan proposal-proposal di lembaga-lembaga demokratis seperti bule ya, kayak semacam Dewan Perwakilan Rakyat, atau di Eklesia semacam General Assembly, atau di Helaya semacam di pengadilan rakyatnya begitu ya. Jadi mereka akan teruji dan tampak menonjol bila di forum-forum itu mereka kelihatan argumennya masuk akal. Maka kaum sofis hadir sebagai fasilitator bagi prosedur demokrasi di Athena. Mereka sering dijuluki sebagai spin doctors, ahli pelintir kata.
yang dengan jubah demokratisnya menawarkan harga mahal keterampilan berbicara bagi orang berduit supaya mereka sukses meraih kekuasaan politik. Maka kaum sofis ini adalah orang-orang yang memanfaatkan peluang kebebasan dalam demokrasi, ya, yang sebetulnya justru tidak memperkokoh demokrasi. Mereka hanya pura-pura saja menjunjung kebebasan berpendapat segala macamnya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya mereka itu memperkokoh rezim plutokratis, rezim orang-orang yang berduit, orang-orang yang berkaya, orang-orang yang kaya. Kaum sofis menawarkan ragam argumen, ya, untuk orang-orang kaya. Bagi kaum sofis, kesuksesan politik adalah kebaikan itu sendiri. Kemenangan dalam politik adalah kebaikan itu sendiri. Tidak peduli caranya seperti apa, tidak peduli apakah ini jujur atau tidak, yang penting menang. Tujuannya adalah memenangkan kekuasaan, titik. Maka kalau kita bertanya apakah kekuasaan politik itu dicari karena orang mau memperjuangkan common good, ya, bonum commune, bahasa Latin, ya, common good bahasa Inggris. Jadi apakah kekuasaan politik itu untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama? Ya bagi kaum sofis nggak ada hubungannya dengan itu, begitu ya. Kekuasaan itu untuk kaum sofis ya dikejar demi kekuasaan itu sendiri, ya. Dan biasanya ya orang mengejarnya ya supaya nanti kekuasaan itu akhirnya membantu dia memenuhi semua keinginan pribadinya. Sebagai ilustrasi, saya selalu teringat dengan satu contoh, ya, seorang sofis bernama Thrasymachos yang berdiskusi dengan keras dengan Socrates di buku pertama The Republic, ya. Dalam sistem demokrasi, biasanya yang namanya kekuasaan itu dilandaskan pada hukum, ya. Itu makanya disebut sebagai Rechtsstaat, ya, dan bukan Machtstaat. Kita hidup dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan normal bagi kebanyakan orang yang namanya hukum, ya, apa sih spirit inti dari hukum? Tak lain adalah aspirasi keadilan. Jadi kita semua sepakat dan tunduk pada aturan hukum di jalan raya misalnya. Kita sepakat aturan tentang korupsi lah, aturan tentang pemilu lah, ya. Ya kita semua tunduk pada hukum biasanya karena ya kita merasa ada spirit keadilan di situ. Kita tunduk pada hukum pidana karena merasa di situ semuanya dibuat demi keadilan bersama. Jadi memang kekuasaan itu yang dilandaskan pada hukum, ya, Rechtsstaat, ya, itu memang intinya sebetulnya tak jauh dari aspirasi mengenai nilai etis bernama keadilan. Nah, Thrasymachos akan menghancurkan, ya, di bagian etis ini, karena dia lalu akan mendefinisikan nilai etis sebagai sumber dasar dari hukum ini. Keadilan ini, ya, tak lain hanyalah ya kepentingan, sehingga tidak ada yang etis sama sekali di situ. Apa itu keadilan? Sebagai nilai inti dari yang namanya hukum, konstitusi, inti dari hidup bersama, inti dari sebuah negara. Thrasymachos dengan sangat sinis, ya, dia mengatakan, apa itu keadilan? I affirm that the just, to dikaion dalam bahasa Yunani, is nothing else than the advantage of the stronger. Adil itu apa sih? Kepentingan mereka yang lebih kuat. Titik. Menurut Thrasymachos dalam buku The Republic 1, ya, 338C sampai 339A, semua bentuk pemerintahan selalu membuat hukum dengan mengikuti kepentingan mereka yang lebih kuat. Baru kemudian hukum dideklarasikan sebagai adil. Ya, jadi dengan sangat realistik, ya, mencermati bagaimana sebuah kepentingan itu dilegitimasi lewat hukum, ya. Ya, Thrasymachos paham bahwa yang namanya hukum, entah itu misalnya kemarin itu apa, pasal di Mahkamah Konstitusi atau pasal di Mahkamah Agung, begitu ya,
yang namanya pasal-pasal hukum-hukum itu kan ya sebetulnya asalnya dari mana? Dari kepentingan mereka yang lebih kuat. Entah dari presiden, entah dari pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi, ya, yang mengondisikan semuanya. Dan lalu kemudian baru dikatakan, ini peraturannya yang terbaru. Dan kalau sudah menjadi peraturan, menjadi hukum, lalu rakyat berpikir, ya sudah, aturannya begitu, berarti yang adil seperti itu. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pendapat Thrasymachos, bahwa keadilan itu artinya adalah the advantage of the stronger, ya ini senyatanya seperti itu. Dan Thrasymachos juga dengan jeli mengatakan bahwa yang namanya hukum, yang landasannya adalah keadilan, hukum itu kan berubah-ubah terus. Hukum selalu direvisi, aturan selalu dirubah. Jadi artinya yang namanya hukum itu memang tidak ada sesuatu yang sakral, tidak ada sesuatu yang suci, kekal, abadi selama-lamanya. Hukum itu hanyalah kesepakatan, disepakati, sehingga bisa berubah-ubah. Dan siapa yang terutama menyepakatinya, menurut Thrasymachos, yang menyepakati hukum, membuat hukum itu akhirnya di voting ya keluar ya tentu adalah mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang punya interest, punya kepentingan di situ. Dan lalu ketika kaum yang punya interest ini akhirnya menyepakati sesuatu dan jadi hukum, lalu itu dideklarasikan sebagai sesuatu yang istilahnya adil. Jadi bagi Thrasymachos, asal keadilan itu ya dari adil adalah apa yang sudah dinilai secara positif. Dan keadilan positif tentu saja berbeda dengan apa yang disebut sebagai keadilan moral. Yang landasnya bukan sekedar karena sudah dinyatakan yang berkuasa, ya, tapi sebuah keadilan yang dilandaskan pada kodrat tertentu. Misalnya bahwa adil itu harus mengejar kebaikan jiwa, adil itu artinya harus kebaikan bersama, adil itu harus sesuai dengan perintah Tuhan, misalnya ya. Dan Thrasymachos dia tidak peduli dengan perbedaan antara keadilan positivistik dan keadilan moral. Karena bagi Thrasymachos, adil adalah apa yang diputuskan dan dinyatakan oleh pihak yang berkuasa. Jadi soal moral memang oleh Thrasymachos semacam ditaruh dalam kurung. Apakah keputusan Mahkamah KK yang mengubah syarat pencalonan cawapres suatu yang adil? Menurut Thrasymachos adil. Apakah keputusan Mahkamah AD yang mengubah syarat menjadi gubernur suatu yang adil? Menurut Thrasymachos adil. Mengapa adil? Karena menurut Thrasymachos MK dan MA adalah yang berkuasa mengubah. Keputusan MK dan MA itu legal, dan menurut Thrasymachos juga adil, artinya moral, ya, moral dalam arti Thrasymachos, ya. Bukankah menurut kita yang legal tidak selalu adil? Thrasymachos akan menjawab, apa itu adil? Adil adalah apa yang diputuskan oleh yang berkuasa. Titik. Ya, jadi di sini kalau kita masih mau mencari sesuatu yang moral, ya, adil itu ya dibalikkan ke relativisme moral, ya, bahwa moral penguasa itu tidak ada hubungannya dengan keadilan dalam pengertian rakyat. Sejauh hukum dibuat oleh para pemimpin, yaitu orang yang lebih kuat, entah karena harta kekayaan atau posisi sosial, maka dengan sendirinya hukum yang dikeluarkan adalah apa yang menguntungkan mereka. Dan di balik konsepsi tentang keadilan hukum seperti ini, Thrasymachos memang memiliki pandangan cukup kelam mengenai manusia. Bagi dia, bagi Thrasymachos, bagi kaum sofis, manusia adalah makhluk egois yang disetir oleh hasrat pleonaktik, hasrat yang berlebih-lebihan untuk mencari keuntungan diri secara tak terbatas. Jadi ada antropologi kelam, ya, antropologi pesimistik di balik visi tentang
moral yang relatif dan hukum yang relatif yang diketengahkan oleh Thrasymachos ini. Uraian Robert Greene di buku ini juga memberikan kesan bahwa makhluk manusia berciri negatif, sejauh saya baca-baca ya. Jangan membodohi diri dengan berpikir bahwa kehidupan telah banyak berubah. Nah, jadi bagi Robert Greene itu kalau soal kekuasaan itu ya manusia dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja ya. Sejak zaman aristokrasi sampai sekarang semua manusia disertai oleh rasa tidak aman. Sehingga kita harus hati-hati untuk jujur dan terbuka. Untuk itu dalam strategi meraih kekuasaan secara efektif tak perlu malu menjadi burung nasar atau binatang hiena yang tak perlu bekerja keras mendapatkan buruan. Dalam meraih strategi kekuasaan, Robert Greene mengatakan, buatlah orang lain berada dalam kondisi penuh ketegangan. Tanamkan suasana yang tak terprediksi. Manusia adalah makhluk kebiasaan dengan kebutuhan yang tak terpuaskan untuk melihat keakraban dalam tindakan orang lain. Prediktabilitas Anda memberi mereka rasa memegang kendali. Maka supaya Anda berkuasa, balikkan keadaan. Bersikaplah tidak dapat diprediksi. Ini kalau saya merenungkan ya, apakah Jokowi jadi pindah ke IKN bulan Juli 2024? Lalu Jokowi menjawab, akan pindah kalau semua persiapannya sudah siap. Jadi kapan? Kalau mau jadi pindah, kenapa Perpresnya nggak ditandatangani? Kita selalu dalam kegelapan, nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Jadi pindah apa enggak? Kadang ngomong A, kadang ngomong B, kadang ngomong C. Jokowi tidak mendukung anaknya mencalonkan diri jadi cawapres atau calon gubernur. Tapi lalu Jokowi sebagai orang tua hanya bisa merestui anaknya. Jadi kita juga nggak ngerti. Sebetulnya dia setuju atau nggak setuju. Jadi kita selalu dalam ketegangan ini. Karena kita nggak ngerti ini maunya itu apa. Unpredictable. Dan ternyata itu memang salah satu strategi kekuasaan ya, membuat Anda nggak bisa diprediksi. Karena ketika Anda tidak bisa diprediksi, lalu Anda tidak bisa diantisipasi ya, Anda nggak bisa dijegal. Hukum 20, jangan berkomitmen pada siapapun. Orang bodohlah yang selalu terburu-buru memihak. Jangan berkomitmen pada pihak atau tujuan apapun kecuali diri Anda sendiri. Saya berpikir-pikir ini ya, ternyata betul ya. Jadi selama ini memang kita ini yang goblok ya. Rakyat ini yang memang terlalu bodoh ya. Pas cawapres copras capres itu kan serta merta yang namanya rakyat ini kan langsung menjadi fans A, fans B, kita menjadi kaum bucin gitu ya. Padahal menurut Robert Greene ya, kalau Anda mau berkuasa itu justru itu yang harus Anda hindari. Jangan pernah menjadi fans. Jangan pernah bucin ya. Kalau Anda gampang bucin itu berarti tanda kebodohan kita dan tanda memang kita tidak punya bakat untuk berkuasa ya. Jadi kita gampang dipecah belah karena kita loyal dan setia pada figur pemimpin yang kita anggap suci. Padahal dengan membaca Robert Greene ini ya, kita jadi sadar bahwa pemimpin itu hanya mencari satu, memanfaatkan kita untuk ambisi-ambisinya pribadi. Jangan dipikir pemimpin itu memikirkan kita ya, sama sekali tidak ya. Kaum oligarki yang memiliki uang tak berseri selalu memasang taruhan di semua peserta kontestasi politik. Hanya rakyat miskin yang mempertaruhkan segalanya sampai bucin pada capres tertentu. Jadi oligark yang kaya raya, orang-orang yang duitnya nggak berseri itu kalau menjelang capres, capres begitu, karena mereka kaya raya dan mereka tetap ingin kaya raya, ya mereka nggak mau jadi miskin, maka ya gampang. Kalau ada 3 capres, ya udah kasih duit semuanya, ABC. Istilahnya kalau berjudi itu kamu taruh aja, karena uang kamu tidak berseri ya, kamu taruh saja uang kamu di 3 kandidat itu. Kenapa? Ya sederhana, siapapun yang menang, bisnis Anda aman.
Siapapun yang menang, kekuasaan Anda, cengkeraman Anda itu tetap efektif. Jadi betul-betul kita ini kaum bucin-bucin yang terpecah-pecah ini ya, betul-betul memang dari kacamata green ya, terbukti bahwa memang kita bodoh ya, kita gampang loyal pada figur tertentu ya, padahal kita hanya dimanfaatkan saja. Berpura-puralah bodoh ya untuk menangkap, tunjukkan kesan bahwa Anda lebih bodoh dari sasaran Anda. Ini juga hukum yang menarik ya dari Robert Greene. Yakinkan orang lain secara bawah sadar bahwa mereka lebih cerdas daripada Anda. Atau bahkan bahwa Anda agak tolol. Supaya dengan demikian Anda bisa mengakali mereka. Ada patah dari Tiongkok, menyamar seperti babi untuk membunuh harimau. Ya. Ini merujuk pada teknik berburu kuno ketika pemburu menggunakan kulit serta moncong babi dan meniru suara korokannya. Sang harimau yang perkasa mengira seekor babi sedang berjalan ke arahnya dan membiarkannya mendekat, ya, menikmati prospek makanan yang mudah. Namun pemburulah yang meraih kemenangan pamungkas. Jadi ternyata berpura-pura bodoh itu penting. Bahwa orang lain merasa pintar, merasa lebih hebat ya. Itu lalu orang-orang itu semacam kehilangan kewaspadaannya. Sehingga kita lalu bisa meneruskan kekuasaan kita. Jadi menjadi bodoh, dianggap dungu, pelongo-pelongo oleh banyak orang itu justru salah satu strategi untuk memenangkan kepentingan-kepentingan sendiri. Jadi pemimpin, orang yang lebih kuat menjalankan pemerintahan mengikuti kepentingannya sendiri. Bila untuk mencapai keinginannya, sang pemimpin harus membuat hukum mengenai apa yang adil dan tak adil, maka lalu kita bisa yakin bahwa yang namanya hukum itu sebetulnya hanyalah gincu yang agak berlebihan. Lipstik yang agak berlebihan untuk menutupi seringnya serakahnya. Hukum ternyata hanyalah kepura-puraan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk mengejar kepentingannya. Jadi hukum itu hanyalah gincu yang sebetulnya tidak diperlukan ya, karena sebetulnya penguasa orang kuat itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi ya dia terpaksa pakai gincu itu karena supaya kelihatan adil, supaya kelihatan legal. Hukum hanyalah gincu. Namun gincu ternyata penting penampilan. Maka Robert Greene mengatakan begini, citra adalah instrumen kekuasaan paling penting. Dalam bahasa Robert Greene, jika Anda menambahkan kekuasaan, segera kesampingkan kejujuran. Pelajarilah seni menyembunyikan niat Anda. Jadi kalau Anda pinter memainkan gincu ini, ya, Anda akan menang. Kenapa? Karena naluri manusia itu selalu percaya pada penampilan. Jadi kalau orang itu penampilannya sederhana, penampilannya bodoh, ya, itu persuasif ya. Itu membuat Anda lalu percaya bahwa dia memang demikian. Segala sesuatu dinilai dari penampilannya. Hal-hal yang tak terlihat tidak memiliki arti apa. Nah, orang-orang seperti Socrates, Platon, Aristoteles tentu musuh-musuhnya kaum sofis ya. Orang seperti Socrates, Platon, Aristoteles tentu percaya bahwa kesempurnaan pemimpin itu adalah ketika dia mendahulukan orang yang dipimpin. Ketika dia memimpin itu demi kebaikan orang lain, melayani orang-orang yang dipimpin. Aristoteles juga punya prinsip yang sama ya, bahwa lewat keadilan ya, orang itu bukan mencari kepentingannya sendiri, tetapi mencari kebaikan bagi orang lain. Dalam bahasa yang imajinatif dan juga religius ya, seorang pemimpin adalah seorang gembala. Di dalam imajinasi Kristiani ya, Yesus sering dikatakan sebagai gembala yang melayani domba-dombanya. Nah, tapi Trasimakos sangat apa ya, sangat skeptis ya dengan omongannya Socrates ya. Dia malah mengatakan Socrates itu dengan konsep pemimpin sebagai gembala itu kamu tuh lugu dan naif. Trasimakos mengatakan kalau orang itu mengembalakan ternak, memangnya orang itu mau melayani ternaknya?
Jadi Trasimakos mengatakan pemimpin memang gembala sejauh tindakannya menggembalakan itu untuk kepentingannya sendiri, untuk mengeksploitasi ternaknya, untuk keuntungannya sendiri. Kata Trasimakos, seorang gembala membuat kandang kokoh, memberi makanan sehat, memperhatikan keamanan dombanya ya, bukan demi kebaikan si domba, tapi ya demi kebaikan si gembala sendiri, supaya dia dapat susu, dapat daging, serta kulit domba yang bisa dia jual. Jadi orang yang bijak, tentu bijak harus diberi tanda kutip di sini ya. Bagi Trasimakos adalah orang yang dengan kekuatan dan kecerdikannya menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Dan orang-orang ini mengambil kulitnya, lalu dia menyembelih ya untuk mendapatkan dagingnya. Inilah gembala yang real dalam hidup sehari-hari. Jadi pandangan bahwa keadilan ya, hukum ya, itu hanyalah cara-cara untuk mendapatkan kepentingan Anda, mendapatkan kekuasaan. Yaitu adalah kebijaksanaan yang kita temukan sehari-hari. Dan dengan cara begitu orang kuat mendapatkan kekuasaan, kekayaan, reputasi, harta milik, dan segala keuntungan yang dia inginkan. Dihormati di mana-mana, punya mobil mewah, punya pengamanan, punya fasilitas gratis, punya segala-galanya. Ya. Dan di dunia sehari-hari bukankah itu yang disebut hidup bahagia? Jadi posisi Trasimakos mencerminkan realisme keras wajah kekuasaan yang lain adalah eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Trasimakos maupun Robert Greene ya menghindari omongan suci tentang moralisme baik-baik atau idealisme yang diajak sebagai kreativitas orang lemah. Listen then, I say, justice is nothing other than what is advantageous for the stronger. Realitanya keadilan seperti ini ya. There is no justice in the world. There is some justice in the world. The world is just. Jadi akhirnya ikan paling gede yang melahap semuanya ini yang lewat hukum, peraturan yang dia buat ya, dia mengatakan itulah keadilan. Nah, satu catatan kecil dari saya, nasihat Robert Greene dan Trasimakos ini hanya efektif dalam sebuah sistem demokrasi yang mengizinkan kebebasan berpendapat. Kita bisa membayangkan apakah nasihat seperti ini bisa disebar di Korea Utara? Tidak mungkin. Karena di Korea Utara begitu kekuasaan itu begitu mutlak dalam tangan Kim Jong Un ya, maka tidak ada peluang kritik ya, tidak ada kebebasan apapun. Jangankan membuka mulut berpendapat ya, kelihatan ngantuk saat pemimpin berpidato saja sudah langsung ditumpas dihukum mati ya. Saya menemukan ini di Kompas ya, Menteri Pertahanan Korea Utara Yoon Yong Chol dijatuhi hukuman mati karena tertidur dalam acara resmi yang dihadiri Kim Jong. Ya, jadi jangan berharap membuat tulisan-tulisan seperti Robert Greene begini ya. Anda ngantuk saat pemimpin pidato aja langsung dihukum mati. Jadi cara-cara berkuasa yang ditawarkan Greene ini memang cocoknya itu seperti The Prince-nya Machiavelli ya, atau untuk orang-orang feodal ya, atau untuk para jenderal di lapangan tempur ya, di mana Anda memang memegang kekuasaan yang mutlak. Maka pertanyaannya, apakah buku ini tidak cocok bagi kita yang hidup di alam demokrasi? Jawaban saya justru cocok. Kenapa? Karena demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita saat ini ya, dalam penelitiannya Moises Naim, dalam buku The Revenge of Power, entah di Amerika, di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Latin, India, maupun Indonesia ya, demokrasi kita saat ini tidak baik-baik saja. 2/3 dari pemimpin di negara-negara demokrasi ingin overstay, ingin melanjutkan kekuasaannya. Maka justru apa yang ditulis oleh Robert Greene ini membantu kita untuk aware. Oh, begitu toh caranya dia itu melanggengkan kekuasaannya. Trik-triknya seperti itu.
Maka bila kita mencintai demokrasi, ya kita hendaknya mengunyah buku ini dengan bijaksana ya, sambil senyum-senyum kecil menikmati kecerdasan argumen yang sophisticated ya, kelihatan pintar, cerdas begitu ya. Tapi ya hati-hati ya, karena jangan ditelan mentah-mentah, karena kita di sini berbicara mengenai kekuasaan sebagai murni kepentingan diri ya. Bukan kekuasaan dalam arti untuk melayani, kekuasaan untuk hidup bersama yang lebih baik dan seterusnya yang diusung oleh para filsuf-filsuf besar ya. Maka saya sering menjuluki bahwa kaum sofis ini yang argumennya juga canggih ya, kelihatan pintar ya, ya mereka memang mirip filsuf ya. Mereka itu istilahnya kembaran hitam dari filsafat. Saya kira itu Sakti yang bisa saya sampaikan dalam presentasi malam hari ini, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo. Sangat-sangat menarik sekali dan sangat dari hulu ke hilir begitu teman-teman kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Romo, mulai dari Romo membedah apa itu kekuasaan, kemudian keadilan, sampai pada akhirnya hal-hal yang diungkapkan oleh Robert Greene di dalam buku ini begitu relevan dengan apa-apa yang sering kita jumpai di hari-hari ini. Ada beberapa hal yang menarik yang ternyata setelah dipikir-pikir benar juga ketika saya mendengar tadi apa yang Romo sampaikan. Dan ini juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul terhadap buku ini. Jadi beginilah latar belakangnya. Seringkali buku ini tuh dianggap sebagai buku yang licik, buku yang picik, dan sangat tidak bermoral. Gitu. Eh, Masa iya sih segitunya orang mau jadi penguasa gitu kan. Tapi tadi di awal sekali Romo bilang, kekuasaan pada akhirnya adalah tentang kepentingan. Yang dalam hal ini, kebijakan atau keputusan, peraturan pun, itu dibuat sama orang yang berkuasa. Jadi ketika misalnya katakanlah kita memang ingin mencetuskan kebaikan atau secara moral adalah sesuatu yang baik dalam bentuk peraturan, ya mau tidak mau kita harus berada di tampuk kekuasaan terlebih dahulu. Dan cara-caranya itu bisa dibaca di buku Versitas Portuguese Laws of Our Reign. Dan menarik juga ketika Romo menceritakan tentang Brasimakos dan cerita-cerita lainnya yang sangat-sangat relevan di dalam keseharian kita di negara demokrasi ini terutama. Dan akhirnya muncul nih Romo beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini saya saring yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi ada pertanyaan dari Afifuddin. Dia menanyakan, apakah ada hukum di dalam First Law of Power ini yang rasanya terlalu ekstrim untuk diterapkan? Jika ada, mengapa? Dan bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam dunia bisnis tanpa mengurangi integritas. Seperti itu, Rom. Ya, tadi sudah saya katakan di awal ya, hukum nomor 15 itu. Habisi musuh-musuh Anda sepenuhnya. Ini kan sangat ekstrim ya. Mau Zedong ya, itu contohnya adalah Mao Zedong. Atau mungkin ya Orde Baru ya, munculnya Orde Baru tahun 65-70 ya, di mana semua orang yang terindikasi PKI lalu dihabisi. Bahkan sampai cucunya ya, kalau cucunya terindikasi ada orang tuanya atau kakeknya PKI begitu ya, maka cucunya tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi tentara ya. Eh, ini ekstrim ya. Eh, karena dalam dialektika ya, dalam sebuah proses yang rasional, yang normal ya, eh, musuh itu tidak pernah betul-betul hitam. Ya.
selalu ada sesuatu yang positif dari musuh. Ya, maka boleh Anda mengalahkannya ya, tapi Anda jangan habisi betul. Karena itu entah bagaimana nanti akan berbalik melawan Anda. Dalam prinsip bisnis, monopoli itu dikehendaki oleh semua orang. Ya toh? Mungkin Rene Book ini kalau sudah besar juga pengennya nanti monopoli ya, sehingga semua penerbitan hanya lewat Rene Book ya, yang lainnya nggak boleh. Tapi kalau Anda betul-betul monopoli, Anda menghabisi pesaing-pesaing lain, Anda menjadi satu-satunya yang menentukan semuanya, Anda menjadikan semua orang musuh Anda. Ya kan? Jadi justru sebetulnya prinsip ini tidak menolong Anda untuk berkuasa lebih lama. Anda justru dengan menghabisi musuh-musuh itu, karena musuh tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sungguh habis ya. Itu impossible ya menghabisi musuh itu ya. Maka dengan prinsip menghabisi musuh-musuh, prinsip yang impossible ini, Anda justru menciptakan musuh lebih banyak lagi. Musuh justru lebih normal itu dirangkul ya daripada dihabisi. Itu sedikit contoh dari prinsip ekstrim yang sepintas saya temukan begitu ya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo, atas jawaban yang diberikan. Kemudian ada lagi satu pertanyaan menarik, Romo, dari Ruli. Dan ini dia bertanya bahwa di dalam semua hukum yang ada di sini, itu sepertinya terlihat ada ambiguitas dari pemikiran Robert Greene. Artinya ada beberapa hukum yang sepertinya saling silang gitu, tidak saling menguatkan sehingga kita tuh kayak tidak diberikan langkah pasti. Oh ya udah nih, ikutin ini aja nih gitu. Karena kadang ada yang oh ya habisi musuh-musuh Anda, tapi ada juga yang di hukum yang lain yang bergabunglah dengan musuh Anda begitu. Semacam ambiguitas. Nah, eh, menurut Romo bagaimana tanggapi hal itu pada akhirnya? Ya kalau eh, kita berhadapan dengan kaum sofis ya, berhadapan dengan seperti Robert Greene ini ya, kan sejauh penangkapan saya ya, epistemologinya sofisme itu kan tidak adanya kebenaran. Ya, jadi bagi kaum sofis itu tidak ada kebenaran. Maka kalau kamu masih mempertanyakan ya, kok prinsip ini tidak sesuai dengan ini, mana yang benar? Itu yang nggak ada. Jadi jangan jangan mempersoalkan kebenaran. Karena yang penting dalam sofisme itu it works or it doesn't works. Jalan apa enggak? Ya. Kalau yang ini jalan lakukan. Kalau yang ini nggak jalan ya nggak usah lakukan. Pragmatis. Ya karena tujuan pokoknya adalah kemenangan, tujuan pokoknya adalah kesuksesan ya. Kan seperti itu kalau kita melihat politisi-politisi di Indonesia itu ya, jangan mengharapkan kebenaran pada mereka. Itu yang tidak ada dalam diri mereka. Karena concern mereka bukan kebenaran. Concern mereka adalah kekuasaan. Jadi kalau kita membaca buku ini lalu dengan masih mencari ontologi dan epistemologinya ya, yaitu yang keliru ya. Jadi justru di era neo-sofis ini kebenaran dianggap tidak relevan ya. Yang penting nasihat-nasihatnya itu tinggal kalian pilih saja mana yang cocok. Itu makanya kadang-kadang kontradiktif, kadang-kadang ambigu, kadang-kadang ya karena memang concern utama sofisme bukanlah kebenaran. Begitu Sakti. Baik, baik. Semoga menjawab ya. Siapa tadi yang Kak Ruli penjelasan dari Romo bahwa ya jangan menanyakan kebenaran dalam hal ini, tapi pilih-pilihlah mana yang dirasa cocok begitu nasihat dari Robert Greene. Menyenangkan sekali jawabannya. Seru. Baik, Pragmatis. baik. Iya, sangat-sangat pragmatis ya. Karena mungkin kita kembali ke contoh tadi itu ya, yang penjajah kata-kata itu tadi. Kan mereka sangat-sangat menyesuaikan sekali siapa kliennya, untuk apa kepentingan apa kliennya dan sebagainya. Ya. Baik,
Kemudian ada lagi nih, Romo, pertanyaan dari Syafrina. Eh, Singkatnya, dia bertanya bahwa ketika keputusan penguasa itulah yang disebut adil oleh Trasimakos, sedangkan ternyata keputusan yang dibuat itu memang hanya untuk kepentingan pribadi, maka apakah buku ini bermaksud untuk mencapai suatu kekuasaan atas dasar kepentingan pribadi saja, bukan merupakan menjadi penguasa untuk menjadi wakil dari golongan tertentu begitu, Rob? Iya, jadi yang saya tangkap begitu dalam doktrin Robert Greene ini ya, eh, yang sama dengan doktrinnya Trasimakos ya. Jadi kekuasaan itu adalah sebuah kebaikan dalam dirinya sendiri. Kekuasaan itu dicari demi kekuasaan itu sendiri. Eh, Kan kadang-kadang begini, kita ini kan masih berpikir naif ya. Kita diangkat menjadi orang menjadi bupati, orang menjadi gubernur, orang menjadi presiden itu karena ingin mengabdi pada nusa dan bangsa gitu ya. Kan kita naif kan. Nah, cobalah Bu Anda diskusi dengan calon gubernur ya. Cobalah Anda diskusi dengan calon presiden ya. Untuk ya syukur-syukur mengenal lebih jauh, lebih banyak ya. Untuk mencoba mengetahui apa sih motif-motif terdalam orang ini. Kenapa dia mau berkuasa ya. Atau mungkin kalau gubernur, presiden terlalu jauh, lurah lah, lurah kepala desa ya. Jadi kalau ada ikut dalam pemilihan lurah ya, cobalah Anda pahami kenapa dia berambisi pengen jadi lurah. Apakah karena dia mau melayani rakyat, mau mengorbankan dirinya demi rakyat, ya, mau mensejahterakan masyarakat desa, begitu ya. Kan kalau orang mau mensejahterakan masyarakat desa, nggak usah jadi rakyat, kasih aja duit kamu kan, kasihkan aja duit kamu pada orang desa. Kamu bikinkan jalan jalan apa jalan beton, kamu dirikan rumah sakit, kan begitu kan? Kalau memang berkuasa itu untuk kebaikan, ya udah, ya nggak usah berkuasa, Anda langsung aja berbuat baik begitu ya. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Nyatanya kan banyak orang berambisi untuk menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi lurah begitu ya. Tentu retorikanya ya untuk mengabdi bangsa lah, untuk ini, untuk itu. Tapi itu kan kita tahu semua itu cuma retorika. Itu cuma gincu aja, itu cuma omong kosong aja. Jadi ujung-ujungnya apa? Kenapa orang mau berkuasa? Kenapa orang pengen jadi kepala desa, pengen jadi kepala kantor, pengen jadi kepala dinas, pengen ya karena berkuasa itu enak, coy. As simple as that ya. Jadi Anda itu mencari kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Kenapa? Karena kekuasaan itu enak. Enak loh Anda itu menjadi misalnya menjadi Kapolda ya, bintang 2. Waduh, enak banget itu. Anda kemana-mana dihormati, Anda punya pengawal pribadi, sopir pribadi, semua fasilitas negara ya. Anda wah, menjadi kayak Superman Anda. Siapa yang tidak suka ya dipuja-puji, dijilat kanan kiri, mendapat semua fasilitas dari negara ya. Jadi memang dengan sofisme dan dengan Robert Greene ini kita diajak kayak mendarat dalam kenyataan ya bahwa realitasnya kayak gitu. Entah itu kepala kantor, kepala dinas sampai presiden ya. Ya kekuasaan itu diburu, dikejar orang demi kekuasaan itu sendiri. Demi supaya dengan berkuasa kamu bisa mendapatkan semua yang kamu ingini. Nama besar, nama baik, harta kekayaan, fasilitas, perempuan, laki-laki ya. Semuanya bisa kamu dapatkan dengan gampang. Jadi inilah yang saya sebut sebagai realisme dunia sehari-hari ya. Dan orang-orang seperti ini yang kita sebut sebagai orang bahagia. Kan zaman saya ini kan sudah zaman sering reuni ya. Saya reuni SMP, reuni SMA gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ya. Kan selalu teman-teman bilang begitu, wah si itu anu ya, sukses ya. Dia udah bintang 1 loh. Wah, tanahnya di mana-mana, kendaraannya. Saya kadang-kadang mikir, bintang 1 itu kan gajinya cuma berapa? Saya juga tahu ya gajinya bintang 1 ya.
kok bisa punya tanah di mana-mana, kok bisa punya mobil di mana-mana. Gimana caranya coba? Ya kita tahu sama tahulah di Indonesia ini kan kalau kamu punya kekuasaan punya jabatan, lalu kan uang apa segala macam itu tidak jelas semua itu ya bisa Anda dapat. Itulah fakta kita, itulah kenyataan kita yang diuraikan dengan gamblang oleh Robert Greene, dan saya kontekskan dalam sejarah bahwa sejak zaman Yunani pun sudah ada ya di eranya Platon, dan itu yang menjadi musuh filsafat. Itu yang mau diatasi oleh filsafat dengan susah payah. Gitu Sakti. Baik, baik. Terima kasih Romo atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Romo menjawab ya teman-teman. Kemudian Romo mungkin boleh sambil minum dulu karena masih ada beberapa pertanyaan nih yang Ya, akan saya izin mungkin. off sebentar ya, saya mau ke belakang karena Oh ya, hawanya dingin di sini. siap. Baik, terima kasih Romo. Ya, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar atau langsung raise hand supaya nanti bisa langsung dipilih. Sambil menunggu Romo, mungkin saya ingatkan lagi, rules giveaway supaya teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan buku Forties of Power versi ringkas gratis untuk 2 peserta yang beruntung. Ada syaratnya adalah pertama, follow Instagram penerbit Trend Book, kemudian upload Instagram story tentang kegiatan hari ini, baik berupa foto, video, ataupun rangkuman materi. Yang ketiga, jangan lupa tag @penerbit Rene Book di story kamu. Nah, di sini juga teman-teman bisa menceritakan atau mereview hasil bacaan yang kalian dapatkan setelah membaca buku 48 Laws of Power ini. Dan buat teman-teman yang belum eh, bisa membaca atau belum pernah membaca buku ini, bisa didapatkan di marketplace kami di Renebook atau bisa langsung diklik di renebook.com/bio/48laws. Gitu ya teman-teman. Baik, baik Romo. Sudah bisa bergabung kembali ya Romo ya? Siap. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Lukman Rene. Menurut Romo, bagaimana kira-kira proses atau cara Robert Greene menyusun buku 48 Law Power ini? Kok bisa secanggih ini atau serelevan ini? Dan bisakah Romo menyusun buku tentang prinsip kekuasaan yang lebih berkonteks lokal di Indonesia? Begitu, Romo. Wah, ini bagaimana harus tanya Sakti nih. Kamu kamu lebih mengenal Robert Greene daripada saya kan? Eh, Coba kamu ceritakan Sakti karya-karya Robert Greene ini. ya, kalau saya ceritakan sekilas mungkin tentang Robert Greene, memang dia secara kepribadian dia memang seorang pemikir ya, pemikir modern begitu. Ya. Dan dia memang cukup concern di bidang-bidang sifat-sifat manusia. Oleh karena itu di buku-bukunya termasuk Forties Law Power, dia membedah secara sifat manusia tentang kekuasaan. Kemudian ada lagi bukunya tentang strategi perang, ada lagi bukunya tentang apa ya, hukum-hukum keseharian dan sebagainya. Jadi kalau misalnya aku membayangkan bagaimana Robert Greene menulis buku ini atau pada akhirnya bisa menerbitkan buku-buku seperti ini, ya karena memang dia adalah sosok yang pemikir dan sangat concern terhadap sifat perilaku manusia gitu Romo. Itu menurut opini saya Romo. Ya, jadi tentu saya sepakat ya. Jadi dia ini apa memberikan banyak sekali contoh ya. Contohnya banyak sekali. Mao Zedong, keluarga Medici, dari zaman Yunani sampai modern. Jadi harus diakui ini seorang pembaca yang tekun ya dan pengamat yang teliti. Pengamat yang teliti sekaligus kalau dalam istilah saya pengamat yang
tidak berpihak begitu ya. Jadi ketika membicarakan kekuasaan misalnya dia tidak kok oh kekuasaan harus baik, kekuasaan harus begini. Enggak, dia realistis saja bahwa di kantor kayak gini, dalam sejarah kayak gini, dalam hidup relasi sehari-hari seperti ini begitu ya. Jadi misalnya saya kan langsung apa tertarik itu kan hukum nomor 1 itu loh. Jangan pernah tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Ini kan untuk kita-kita yang sudah masuk di dunia kerja ya, Sakti juga ya. Kita langsung setuju kan. Dalam pengalaman saya di kantor, dalam pengalaman saya berinteraksi dengan tentara, dengan polisi, ya begitu. Nggak boleh Anda itu keminter ya, sok pinter begitu ya. Di depan bos, di depan atasan itu tidak boleh Anda tampil terlalu cemerlang, terlalu hebat dari atasan begitu ya. Tersinggung mereka. Dan nanti karir Anda akan dihambat. Jadi rupanya yang namanya meritokrasi ya, kita harus kompeten, kita harus begini, harus begitu gitu ya. Yaitu idealisme. Idealismenya begitu. Tapi kenyataannya enggak. Dan Robert Greene ini dia orang barat ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kita mengatakan karena kita kulturnya feodal ya. Orang Indonesia itu feodal sehingga nggak suka dikritik ya. Harus menjilat pada atasan ya. Robert Greene ini pengamatan di barat juga loh. Jadi dalam dunia yang katanya meritokrasi, dalam dunia di mana manusia setara, birokrasinya modern segala macam, termasuk kalau Anda bekerja pada Elon Musk atau Anda bekerja pada Bill Gates ya, atau Anda bekerja di Harvard University ya, sama rule of the game-nya sama. Jangan menyinggung atasan, jangan tampil terlalu lebih cemerlang dari atasan Anda. Itu merugikan karir Anda. Kalau Anda ingin masa depan Anda lebih panjang, apalagi Anda ingin punya posisi bagus di kampus, di perusahaan ya, pintar-pintarlah menempatkan diri. Mungkin tidak harus menjilat ya, tapi paling enggak pintar-pintarlah menempatkan diri. Jangan sok pinter gitu ya di depan atasan. Selesai Anda kalau Anda bertingkah laku seperti itu. Jadi Green ini punya pengamatan jeli terhadap perilaku manusia dan dia itu tadi semacam tidak berpihak. Harus begini, harus begitu ya. Dia ungkapkan apa yang dalam kenyataan dihayati dilakukan oleh banyak orang. Dalam dunia agama, ya saya Romo ya, gereja ya, sama saja ya. Jangan dipikir ulama-ulama itu orang suci yang netral, tidak berpihak. Ya, ketika berbicara mengenai jabatan sama lah. Jadi kalau Anda sebagai Romo kecil begitu ya, sok keminter ya, selesai juga lah, nggak kemana-mana Anda ya. Jadi dalam dunia perulamaan saja, more or less ya kurang lebih instingnya itu sama seperti itu. Jadi pengamatan yang jeli terhadap perilaku manusia, kalau dia punya bahan-bahan bacaan yang banyak ya, dan persis karena kenetralan ya, tanda kutip ya, kenetralan yang dia usung ini, lalu saya menjuluki ya ini mirip dengan sofisme. Nah kalau saya ya diminta menulis buku tentang kekuasaan seperti ini, waduh saya terus terang harus mengatakan tidak mampu ya menulis seperti Robert Greene ini ya. Saya lebih suka pada Platon ya, Aristoteles ya, di mana kekuasaan itu untuk kebaikan begitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya etis begitu ya. Dan ini yang susah ya, karena nggak dipercaya sama orang ya. Orang hanya bilang wah itu kan hanya baik untuk kampus Romo, tapi kalau untuk hidup sehari-hari susah kita gitu ya. Begitu Sakti. Baik, terima kasih Romo atas jawaban yang telah diberikan. Semoga tadi yang dipaparkan oleh Romo menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ada yang menarik lagi nih Romo dari Todi Solo. Secara psikologi, apakah itu naluriah manusia yang memang seperti itu? Artinya mengejar kenyamanan dengan melakukan segala cara.
atau buka kurung masih valid. Ya, bisa jadi ya. Jadi kalau kalau kita pakai apa psikologinya Sigmund Freud itu kan ada dua drive utama manusia ya, Eros dan Thanatos ya. Eros itu gairah kehidupan ya, cinta ya. Thanatos kematian ya. Jadi kita ini kan hanya terombang-ambing oleh dua hal itu ya. Keinginan hidup atau menghindari kematian, menunda kematian. Jadi ada semacam drive dalam diri manusia. Ada semacam dorongan dari manusia untuk survive, ya, untuk melanjutkan kehidupannya. Saya nggak mau mati begitu loh. Dan dorongan survive ini tentu utamanya adalah makan minum, ya kan? Saya harus dapat makan dan minum. Dan repotnya kalau kita pakai psikologinya Platon ya, dorongan makan minum ini sifatnya tak bisa dibatasi. Artinya begini, secara kualitatif hasrat makan minum ini adalah hasrat yang sifatnya tak bisa dihentikan. 5 tahun yang lalu saya sudah makan dan sudah minum ya. Seminggu yang lalu saya sudah makan dan sudah minum ya. Tadi pagi saya sudah makan dan minum. Besok pagi apakah saya makan minum? Makan minum. Seminggu lagi, setahun lagi kalau saya masih hidup apakah saya makan minum? Makan minum. Jadi dia secara kuantitatif tidak bisa dihentikan. Nggak bisa dibatasi. Lalu secara kualitatif hasrat makan minum ini juga cenderung tidak mau dibatasi. Maksudnya begini, kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda makan di Warmindo, Anda sudah puas ya. Indomie goreng telur sama teh tawar sudah puas. Tapi kalau nanti Anda menjadi dosen, masa makan di Warmindo, makan siang ya makan siang, tapi jangan di Warmindo lah. Kalau Anda menjadi dekan, Anda menjadi rektor, Anda menjadi menteri, Anda menjadi presiden, lah masa iya makan siangnya makan mie ayam? Nggak mungkin kan? Jadi ada hasrat kehidupan ini manifestasi utamanya adalah makan dan minum, dan makan minum ini nggak bisa dibatasi. Maka lalu orang berusaha memenuhi hasrat tak terbatas ini, dan salah satu cara paling efektif adalah dengan kekuasaan. Mengapa? Karena dengan kekuasaan ini, kalau Anda berkuasa ya effortless ya. Anda tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Anda tinggal nyuruh ajudan, tinggal nyuruh bawahan ya, untuk nyarikan ini itu yang Anda butuhkan. Ya, Anda bisa duduk-duduk sambil main TikTok atau main Instagram gitu ya. Semua orang memenuhi kebutuhan Anda. Itu makanya kekuasaan dicari, karena itu bagian dari hasrat survival, hasrat mendapatkan makan minum, mendapatkan kalau dalam bahasa kerennya akses atas sumber daya alam gitu ya. Jadi ketika Anda memiliki akses kunci akses atas sumber daya alam ya, tambang lah, hutan lah, apapun begitu ya. Ya lalu Anda effortless, Anda bisa menikmati duduk-duduk aja ya. Uang datang ya, makanan datang, semuanya datang. Jadi memang secara psikologi ya seperti itu ya. Jadi ini hasrat yang tidak bisa di, dihilangkan. Bisanya dikendalikan, bisanya dibatasi, dan itu tidak gampang. Begitu, Sakwi. Baik, terima kasih Romo atas jawaban yang telah diberikan. Semoga menjawab ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Romo dari Pak I. Mungkin dia terpantik ketika tadi di PowerPoint Romo menyematkan beberapa foto yang lucu-lucu begitu ya.
Selamat malam semuanya. Saya ingin bertanya, menurut Romo, seorang penguasa di Indonesia kepentingannya lebih untuk diri sendiri, mungkin bisa keluarga, orang dekat, kelompok tertentu, atau kepentingan bersama atau rakyat secara merata. Menurut Romo. Ya kalau idealnya tentu pemimpin itu ya untuk rakyat ya. Dan saya sebagai pengikut filsafat ya, Platon, Aristoteles ya, saya yakin bahwa idealnya begitu. Jadi kalau Anda itu menjadi pemimpin, yaitu Anda membawa amanat penderitaan rakyat ya. Anda sungguh-sungguh harus berusaha untuk kebaikan orang lain ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di Indonesia ini apakah pemimpin begitu? Tuh, tanda tanya besar ya. Ya zaman Soeharto ya. Ya mungkin awal-awalnya dia untuk rakyat ya. Tahun-tahun 70-an sampai 80-an ya. Ketika swasembada beras, pendidikan yang murah untuk rakyat ya. Mungkin awal-awalnya dia sungguh-sungguh menggunakan segala daya pikiran untuk kebaikan Indonesia. Tapi sejak tahun 80, 90, apalagi 90 ya, ketika anak-anaknya mulai besar, anaknya butuh bisnis ya, butuh pekerjaan ya. Ya lalu kita lihat nepotisme di mana-mana, korupsi di mana-mana ya. Itu makanya lalu muncul reformasi. Kalau kita lihat Jokowi, sama ya. Saya 9 tahun menjadi pendukung keras Jokowi ya. Saya mungkin masuk dalam kesalahan yang menjadi bucin ya. Kesalahan yang ditengarai oleh oleh Robert Greene ya. Jangan pernah berkomitmen ya, apalagi dalam politik ya. Ya mungkin karena saya percaya pada kebaikan itu ya, sehingga lalu saya lihat Jokowi ya, dia orang baik, dia enggak punya kepentingan ya, dia melawan oligarki gitu ya. Ya tapi kalau kemudian kita lihat sekarang ini ya, dengan peristiwa 16 Oktober 2023 ya, MK itu ya, di mana MK yang merupakan benteng terakhir konstitusionalisme di negara ini, itu pun diobok-obok ya. Itu kan bagi saya kan sesuatu yang di luar, kalau istilahnya anak sekarang, di luar nurul ya. Bagaimana mungkin MK loh, ini MK loh, institusi sesakral MK bisa diobok-obok ya. Itu saya langsung, waktu itu langsung kayak seluruh kepercayaan saya hilang. Kenapa? Karena ini institusi yang sangat sakral, di mana MK itu nggak bisa membatalkan keputusannya sendiri. Itu saja sudah diobok-obok. Jadi ya mungkin Jokowi awalnya bekerja untuk rakyat ya awalnya, ya. Tapi sekarang ini ya kelihatan sekali dia mencarikan pekerjaan buat anaknya, ya kurang jelas apa begitu loh, kurang jelas apa. Mau diargumentasikan kayak apapun, ya dia sedang berjuang untuk kepentingannya sendiri, entah keselamatan setelah lengser nanti, entah mungkin pekerjaan buat anak-anaknya, ya mungkin akses ekonomi untuk anaknya lewat oligarki ya. Ya begitu ya, manusia berubah ya. Apakah ada contoh Presiden Indonesia yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat? Mungkin kita belum memiliki ya. Contoh seorang presiden yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Ya. Mungkin kita masih menunggu dari Anda generasi muda ya. Siapa tahu nanti ada penguasa seperti yang kita idam-idamkan. Begitu Sakti. Baik, Romo. Sangat menarik jawaban yang diberikan bahwa ya pemimpin yang kita idam-idamkan, kita masih dalam fase menunggu begitu. Semoga ya proses menunggu itu akan kita lihat dan kita rasakan bahwa memang ada yang betul-betul mempedulikan rakyatnya begitu. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Romo. Ketika tadi bicara tentang buku ini yang kita tuh harus cerdik-cerdik menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, maka pertanyaannya bagaimana 48 Law of Power ini
bagaimana hubungannya antara moralitas dan kekuasaan ketika kita membaca buku ini. Mungkin apakah ketika kita sudah membaca buku ini terus kemudian mencocok-cocokannya, ada ruang untuk moralitas kita dalam memilih hukum-hukum mana yang bisa diterapkan atau tidak begitu, Romo? Selalu selalu ada ruang ya. Jadi begini, eh, moral sama politik itu adalah sesuatu yang ada dalam ranah hubungan antar manusia. Saya menggambarkannya begini. Saya pakai Aristoteles ya. Ada 3 ranah ilmu, yaitu pertama ilmu yang sifatnya teknis, produktif. Misalnya saya membuat mobil, saya membuat komputer, saya membuat nasi goreng, saya membuat pisau, pokoknya teknis lah. Objeknya benda mati. Di ranah ilmu seperti ini, kriteria pokoknya adalah kegunaan, bukan kebenaran. Ya, jadi kalau saya bikin nasi goreng, rumusnya bisa kayak apapun, yang penting adalah nasi gorengnya enak. Ya, tidak perlu berdebat mengenai rumus nasi goreng mana yang lebih hebat. Atau kalau kopi, terserah Anda punya teori 1001 mengenai kopi, tapi kalau kopi yang saya minum rasanya nggak enak, saya bilang nggak ada gunanya. Ya, maka dalam soal produksi kopi, nomor 1 adalah kegunaan, bahwa kopi itu enak, bukan teori mengenai kopi. Anda kan pergi ke kafe bukan karena kebenaran resep dari kopi kan, tapi karena kopinya enak di situ kan. Lalu ekstrem lainnya adalah yang disebut ilmu-ilmu teoretis, seperti matematika, fisika, filsafat, teologi, ya, agama, ya. Di mana Aristoteles mengatakan di ranah ilmu-ilmu teoretis ini, kayak fisika, matematika, nomor 1 adalah kebenaran. Kegunaannya seringkali itu yang nggak ada. Ya, kalau Anda melihat rumus-rumus fisika kuantum ya, atau membaca pernik-pernik mengenai kimia, fisika yang pusing gitu ya, atau apalagi agama ya, teologinya yang wah detail-detail begitu ya, kita nggak tahu gunanya buat apa. Tapi kita mementingkan bahwa itu benar. Jadi meskipun nggak berguna, kebenaran itu nomor 1. Para teroris kan begitu kan, teroris itu kan yang penting benar begitu ya. Walaupun itu membunuh orang lain nggak peduli mereka, karena yang nomor 1 adalah kebenaran. Nah, lalu Aristoteles mengatakan, di antara 2 ranah ilmu ada yang namanya ranah praksis, ranah human action. Jadi kalau produksi itu objeknya adalah benda mati, kalau teori itu objeknya adalah pikiran Anda sendiri, maka dalam ranah politik dan etika atau moral, Aristoteles mengatakan ini adalah ranah hubungan antara manusia. Maka kebenarannya abu-abu, kegunaannya juga nggak jelas. Jadi buku ini kebenarannya abu-abu, kegunaannya juga nggak jelas. Kita ya sebagai pembaca yang mesti menentukan nih mana yang kurang lebih benar dan mana yang kurang lebih berguna bagi saya. Dan tentu saja bagi Aristoteles berguna dan benarnya itu selalu dalam kerangka kebaikan. Nah, jadi bukan dalam kerangka untuk menjadi diktator ya, bukan dalam kerangka menjadi pimpinan mafia ya, bukan. Tapi misalnya Anda sebagai kepala kantor, Anda butuh beberapa tips and tricks ya supaya kekuasaan Anda itu efektif. Jadi misalnya berpura-puralah bodoh untuk menangkap orang bodoh. Nah, mungkin suatu ketika berguna kan supaya Anda ini bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti begitu ya. Supaya Anda tahu siapa yang menjadi biang kerok di kantor ini. Lalu Anda bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi apa ya? Anda harus punya semacam kompas ya untuk menentukan mana yang kurang lebih menurut Anda benar dan mana yang kurang lebih menurut Anda berguna untuk Anda terapkan demi kalau untuk saya ya, bukan demi kepentingan Anda sendiri ya, tapi demi supaya lingkungan Anda, tempat kerja Anda itu menjadi lebih baik dan bukan menjadi sesuatu yang toksik begitu.
Begitu, Sakti. Baik, terima kasih Romo atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk menutup sesi kita pada kali ini. Terima kasih Romo, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama, Sakti. atas waktu dan kesempatannya. Semoga Romo selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu lancar dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Rene Book Club yang sudah hadir dalam sesi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul memberikan wawasan baru kepada kita, terutama ketika kita akan, sedang, atau telah membaca buku 48 Laws of Power ini. Baik, sebelum menutup sesi kali ini, kita akan adakan foto bersama. Silakan teman-teman yang bisa membuka kamera. Untuk membuka kamera, kita akan lakukan sesi foto bersama. Baik, ada sekitar 1 slide. Ya, baik. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, ulangi. 1, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum membaca buku ini, silakan untuk mencari buku ini di toko online, toko offline, dimanapun toko buku kesayangan teman-teman, karena buku ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pemesanan, teman-teman juga bisa mengakses melalui renebook.com bio/bio/48laws, atau kalau mau datang ke Gramedia terdekat, toko buku terdekat, silakan saja. Kami juga ingin menginformasikan bahwa sebentar lagi ada buku yang akan terbit lagi dari Rene Book, yaitu The Entrepreneurial Myth, yang akan terbit pada bulan Juli, dan juga Love Yourself Like Your Life Depends on It, yang juga akan terbit pada bulan Juli. Ditunggu informasi untuk penerbitan buku itu di media sosial kami, di penerbit Rene Book, untuk IG dan Threads, TikTok-nya @penerbit_Renebook, Twitter atau X-nya @renebook_, dan YouTube-nya di Renebook. Baik teman-teman, kita akhiri sesi pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu dan lancar semua aktivitas teman-teman. Sampai berjumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Sakti. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.